Satu sepakan embargo. Bola diarahkan panjang langsung menuju gawang dan satu tandukan berhasil untuk bisa mengoyak Akil Sabik. Komang Teguh. Dan kita melihat Kayo, satu upaya dari Kayo yang akhirnya membuat Borneo benar-benar Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hendy di channel Telosport. Oke teman-teman, kita ngomongin pertandingan antara Bayangkara FC kontra Borneo FC. Pada pekan ke-20 Super League 2026, pertandingan tersebut berakhir dengan skor 1-2 untuk kemenangan Pesut Etam. Pertandingan Bayangkara FC kontra Borneo FC digelar di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung pada Sabtu 7 Februari 2026 sore waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini bukan sekedar agenda rutin kalender BRI Super League 2025-2026. Laga ini berdiri sebagai simpul penting yang bisa mengubah arah persaingan papan atas sekaligus menguji konsistensi dua tim dengan karakter permainan yang kontras. Di atas rumput Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung, duel ini membawa narasi lebih besar dari sekedar perebutan 3 poin. Ia adalah cerita tentang momentum, tekanan, dan identitas sepak bola modern Indonesia. Bayangkara FC datang ke pertandingan ini dengan misi yang jelas, menjaga stabilitas permainan di tengah persaingan liga yang semakin ketat. Dalam beberapa pekan terakhir, performa mereka menunjukkan grafik yang relatif solid. Meski belum sepenuhnya bebas dari inkonsistensi, tim ini dikenal dengan pendekatan taktis yang disiplin, mengandalkan organisasi pertahanan yang cepat dan transisi yang cepat saat menyerang. Bagi Bayangkara, laga melawan Kalimantan adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka bukan sekedar pelengkap tim, melainkan pesaing serius yang mampu menahan tekanan dari tim papan atas. Dari sisi lain, Borneo FC hadir dengan beban sekaligus peluang besar. Mereka mengusung ambisi untuk mengkokohkan posisi di klasemen dan jika hasil berpihak membuka jalan menuju puncak. Kalimantan dikenal sebagai tim dengan intensitas tinggi dan daya ledak serangan yang mematikan. Kombinasi menekan agresif dan kreativitas lini tengah membuat mereka sering mendominasi bola. Namun, dominasi itu juga menyimpan resiko. Celah di lini belakang sering muncul saat mereka terlalu fokus menyerang. Di dalam Bayangkara bisa menemukan ruang yang mengejutkan. Secara taktis, pertandingan ini menjanjikan strategi duel yang menarik. Bayangkara kemudian akan bermain lebih efektif, menunggu momen untuk memanfaatkan kesalahan lawan. Pola ini menuntut konsentrasi penuh selama 90 menit. Satu kesalahan kecil bisa langsung dihukum oleh lini depan Kalimantan yang tajam. Sebaliknya, Kalimantan harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam permainan sabar Bayangkara. Jika terlalu terburu-buru, mereka justru bisa kehilangan kontrol ritme pertandingan. Yang membuat laga ini semakin penting adalah konteks kompetisi. Memasuki paruh krusial musim, setiap poin memiliki bobot psikologis yang besar. Kemenangan tidak hanya berdampak pada klasemen, tetapi juga pada kepercayaan diri pemain dan atmosfer ruang ganti. Dalam liga yang kompetitif seperti BRI Super League, momentum seringkali menjadi pembeda antara tim juara dan tim yang hanya bertahan di papan tengah. Bayangkara dan Borneo sama memahami bahwa pertandingan hari ini bisa menjadi titik balik. Dari perspektif storytelling sepak bola, duel ini juga mempertemukan dua filosofi. Bayangkara mewakili pendekatan pragmatis yang menekankan efisiensi. Mereka tidak selalu bermain indah, tetapi efektif. Borneo sebaliknya cenderung mengedepankan ekspresi menyerang yang atraktif. Pertemuan dua gaya ini menciptakan ketegangan dramatis yang selalu dinantikan penonton. Setiap tackle, setiap umpan terobosan, dan setiap peluang gol membawa emosi yang membangun narasi pertandingan secara organik. Faktor mental juga tidak bisa diabaikan. Bermain di bawah sorotan publik dan ekspektasi tinggi menuntut kedewasaan psikologis pemain. Tim yang mampu mengelola tekanan biasanya lebih siap menghadapi momen krusial, seperti tendangan penalti atau situasi bola mati di menit terakhir. Dalam banyak pertandingan besar, aspek mental seringkali menjadi penentu hasil akhir. Bayangkara dan Borneo harus menunjukkan bahwa mereka tidak hanya kuat
secara teknis, tetapi juga tangguh secara mental. Selain itu, laga ini mencerminkan perkembangan kualitas kompetisi domestik, intensitas permainan, kedalaman skuad, dan kesiapan taktis menuju bahwa Liga Indonesia terus bergerak menuju standar yang lebih profesional. Pertandingan seperti Bayangkara kontra Borneo menjadi etalase bagi potensi sepak bola nasional. Ia menampilkan bagaimana klub-klub lokal berusaha menggabungkan disiplin taktik, pengembangan pemain, dan strategi kompetitif dalam satu paket yang menarik bagi penonton. Pertandingan ini menawarkan lebih dari sekedar hiburan. Ia adalah ruang untuk menyaksikan dinamika strategi, konflik kepentingan, dan drama olahraga yang autentik. Setiap laga besar selalu meninggalkan cerita tentang pahlawan yang muncul tiba-tiba, tentang kesalahan fatal yang mengubah arah permainan, atau tentang momen magic yang dikenang lama setelah peluit akhir berbunyi. Bayangkara kontra Borneo memiliki semua elemen untuk menjadi salah satu cerita pada musim ini. Pada akhirnya, siapapun yang keluar sebagai pemenang akan membawa lebih dari 3 poin. Mereka membawa pesan simbolis tentang kesiapan bersaing di level tertinggi. Sementara bagi yang kalah, pertandingan ini menjadi bahan refleksi untuk memperbaiki diri. Inilah esensi sepak bola kompetitif, siklus kemenangan dan kekalahan yang terus mendorong evolusi tim. Ketika peluit awal dibunyikan, dua tim akan memasuki panggung dengan tujuan yang sama, tetapi jalan yang berbeda. Disitulah drama dimulai. Dan bagi para pecinta sepak bola Indonesia, duel antara Bayangkara FC melawan Borneo FC bukan hanya pertandingan biasa, melainkan bab penting dalam cerita panjang musim ini. Oke teman-teman, itu saja yang bisa kami sampaikan pada konten kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menghibur teman-teman semuanya. Salam olahraga, salam sehat selalu. Wassalamualaikum. Berhasil untuk bisa mengoyak Akil Sabik. Komang Teguh. Satu sepakan embargo.